Lama nggak melakukan perjalanan adventure, kangen melanda tentunya. Jiwa keluyuran saya sudah mulai terpanggil lagi untuk bisa ke sana sini melakukan eksplorasi. Namun terima kasih teman-teman petani durian yang sudah mendatangkan hasil panenmu di tahun ini di bulan Agustus 2024. Ada Mas Muar, ada Golden Punik alias Kim Hong, dan yang ini juga Mas Muar. Teman-teman petani durian di Pulau Kundur rutin sudah menghasilkan durian-durian dengan kualitas berkelas. Standar global sudah masuk. Tidak semua tentunya, namun sudah banyak hasil panen teman-teman di sana yang bisa dipamerkan ke pasar lebih luas. Ini sebuah hal yang sangat menarik dan bukan tidak mungkin di daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia hal ini juga bisa terwujud. Kita harus memulai bersama-sama dalam langkah yang nyata. Yang pertama tentu mengenali. Yang selanjutnya mengenalkan. Tanpa kita mengenali durian-durian di sekitar kita, tentu kita tidak akan tahu detail-detail dan rasa sayang itu untuk kita lebih dalam lagi. Dan jangan salah, di Indonesia banyak sekali klon-klon ataupun varietas-varietas durian yang masih belum kita kenali. Di Aceh Jaya, kami selama 4 tahun terakhir melakukan eksplorasi, banyak sekali menemukan durian-durian lokal asli setempat yang kalau dikenalkan ke market internasional, saya yakin itu sudah memenuhi standar kualitasnya. Namun apakah hal ini akan continue bisa menjawab market dan dalam jumlah? Tentu tidak. Bersama-sama kita mengajak pemerintah kita melalui Bapak Dirjen Horti yang sekarang sudah duduk menjadi staf ahli. Alhamdulillah beliau sangat mensupport kegiatan kami dan ya harapan kami tidak terhenti sampai di sini. Dari eksplorasi yang kita lakukan, kita menemukan kandidat-kandidat terbaik. Langkah berikutnya adalah yuk kita lakukan pembuktian dengan penanaman pohon durian jenis-jenis yang menurut versi kita kemarin unggul untuk kita remajakan, untuk kita perbanyak, dan apakah setelah kita perbanyak bisa menghasilkan yang lebih bagus dan jumlahnya lebih banyak. Ya. Hal ini yang tentunya menjadi kecemburuan atau apa ya. Mungkin bahasanya jangan cemburu. Kalau cemburu konotasinya ke arah yang negatif ya. Gini. Tetangga kita, Malaysia sudah mempunyai sebuah lembaga yang sangat serius. Dari sekian puluh tahun yang lalu. Namanya MARDI. Malaysian Agricultural Research and Development Institute. Mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapan. Disingkat MARDI. Ini satu di antaranya, ada M-Dur 88, Musangking, Blackthorn, dan juga banyak durian-durian lain yang sudah bisa menjawab selera market internasional. Bahkan ya dunia sudah mengakui kualitas durian-durian dari Malaysia. Apakah kita Indonesia tidak bisa? Apakah durian di Indonesia tidak mampu untuk demikian? Kualitas saya yakin kita bisa sama-sama menyuguhkan keunggulan di pasar lebih luas. Namun Malaysia sudah lebih dulu sadar. Durian menjadi komoditi yang bisa mendatangkan keuntungan secara besar baik untuk petani maupun negaranya. Mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman dimanapun berada petani durian di seluruh Indonesia. Banyak daerah menghasilkan durian yang sejatinya klonnya datang dari Malaysia. Namun di Indonesia bukan tidak bagus hasilnya. Bahkan ada beberapa daerah yang bisa menghasilkan durian-durian klon aslinya dari Malaysia. Kualitasnya, mohon maaf kalau saya harus membanggakan diri lebih oke dibanding yang ada di kampung halamannya sana.
Satu di antaranya Mas Muar. Mas Muar durian asli dari Malaysia yang sudah banyak dikembangkan oleh saudara-saudara petani durian di Indonesia dari era Orde Baru. Saya menemukan Mas Muar di Bontang, Kalimantan Timur, kebunnya Om Hussein. Usahanya sudah ya 20 tahunan. Ada lagi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Itu juga sudah 20 karena 30 tahun. Di Mewa, Enrekang, Sulawesi Selatan. Saya juga menemukan usianya sudah kurang lebih 30 tahunan. Ada lagi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Yang usianya kurang lebih 30 ke arah ya 35 tahun. Sehingga saya yakin hal ini bahwa mereka sudah mengenal jenis ini dari era Orde Baru dan hasilnya tidak kalah dengan yang ada di kampung halamannya sana. Terus yang akhir-akhir ini menjadi primadona di market. Blackthorn, Oci, D200 duri hitam. Sejatinya durian ini berasal dari kawasan Pineng. Namun sangat adaptif di banyak daerah. Bahkan di Indonesia sendiri menurut saya durian yang adaptasinya paling bagus adalah Blackthorn. Terlepas dari segala kekurangannya dia, tapi menurut pengamatan saya pribadi dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, jenis ini sangat adaptif. Baik bicara dari kualitasnya, jumlah panenannya alias kuantitasnya, dan kontinuitasnya. Jenis ini termasuk genja, sehingga lumrah kalau petani lebih greget untuk menanam jenis ini. Dan di pasar begitu mudah diterima. Plus harganya menarik mata. Baik pandang mata maupun pandangan angka di rekening. Sehingga tanpa bermaksud mengurangi kebanggaan kepada Indonesia tercinta menyambut hari kebesaran di 17 Agustus ini, saya menyemangati diri sendiri dan juga teman-teman di seluruh Indonesia. Kita punya banyak harta karun di hutan yang belum kita kenali dan yang sudah juga kita kenali. Yuk bergandeng tangan. Kita sama-sama membuat wadah untuk mewujudkannya. Jadi kalau Malaysia disupport dengan pemerintahnya melalui Mardi, melalui segala macamnya, oke. Kalau memang mohon maaf tanpa bermaksud mengkritik pemerintah kita tercinta, pemerintah saat ini belum terlalu hadir untuk mensupport kita secara langsung. Ayo, saudara-saudaraku petani durian seluruh Indonesia, kita gabung deh dalam wadah-wadah di setiap provinsi yang nanti akan menjadi kekuatan bersama. Ya, dari mulai awalnya yuk kita pendataan dulu, ada berapa petani di provinsimu, ya, jenis apa aja yang sudah ditanam, usianya berapa, pola perawatannya bagaimana. Yuk kita buat menjadi satu data bersama di setiap provinsi. Terus kita dari banyak provinsi di Indonesia penghasil durian, kita bikin rumah besar bersama, ya, yang badan hukumnya kita satukan dengan sesuatu yang legal jelas, sehingga kita punya big data perdurianan Indonesia. Setelah itu kita menggandeng para vendor ataupun para sponsor yang nanti akan mensupport dari sisi pemenuhan kebutuhan nutrisi, pengendalian penyakit, sampai dengan tenaga ahli. Diakui atau tidak, termasuk saya, berkebun di Kalimantan Timur dengan sekian pohon, dengan kesibukan saya di pekerjaan utama dan juga bisnis-bisnis saya yang lain, kebun hampir tidak terurus. Ya, sulit mencari tenaga kerja yang berjangka panjang sesuai dengan keinginan. Dengan adanya wadah seperti ini, kita akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan punya kemampuan di bidangnya. Sehingga kita sebagai pengusaha ataupun pemilik kebun durian akan mendapat kemanfaatan berjangka panjang. Sampai ketemu di perjalananku bersama tim eksplorasi Durian Nusantara dan Koperasi Durian Indonesia Mendunia.
kita wujudkan langkah perdurianan Indonesia tidak ketinggalan dari tetangganya.